Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energize People, hari ini gue akan bawain verse of the week yang akan diambil dari Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Teman-teman, pengenalan akan Kristus adalah sesuatu yang sangat berharga.
Untuk itu, gue pengen ajak kalian semua, kita semua untuk terus menjaga iman dan terus bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan Tuhan berkati. Shalom teman-teman Energize, dimanapun kalian berada. Saat ini kita mau bersama-sama persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan aku, Fania dan Yusuf. Mari sebelum kita mulai pujian dan penyembahan kita mau satu hati bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, semua karena penyertaan pimpinan Tuhan. Kami percaya penyertaan dan pimpinan Tuhan yang sempurna senantiasa ada atas kami. Saat ini kami mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau pergunakan waktu yang ada untuk dengan sepenuh hati memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau saja yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama ya. Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari
kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Oke teman-teman, saat ini kita mau persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, semua hanya karena anugerah-Mu, semuanya karena anugerah Tuhan kalau hari ini boleh ada. Terima kasih Tuhan, kayak bawa hati kami, kayak bawa pujian kami di hadapan-Mu. Kayak mau bersyukur, kayak mau senantiasa bersyukur Tuhan. Kami tahu semuanya hanya karena anugerah penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami melihat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ini hati kami Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan
kehadiran-Mu di tempat ini. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Mari sekali lagi kita nyatakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin, amin, amin. Mari teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati waktu-waktu kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan oleh waktu. Tuhan akan menyatakan kehadiran-Mu dan kasih-Mu di setiap hati kami. Kami percaya itu Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami, dan kami mau siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah meninggikan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Mengurapi setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah menemukan tanah hati yang baik, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman, dan biarlah benih firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat melalui kehidupan kami. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan muda, remaja, Energize People, hari ini senang sekali kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam kesempatan ini, sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, namun kita boleh bersama-sama beribadah, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan pada saudara-saudara, kalau minggu lalu kita merayakan Paskah, saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit, kita menang. Dan hari ini saya ingin berbicara kepada kita, saudara-saudara, bagaimana
Seseorang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian kehidupannya berubah, orientasi kehidupannya berubah. Saudara sekalian, ada seorang tokoh yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, pria ini, Saulus, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang percaya yang mengalami aniaya. Saudara, pengalaman itu begitu berkesan di dalam kehidupan Paulus. Pengalaman itu mengubah Saulus penganiaya jemaat Tuhan menjadi Saulus sang pemberita kabar baik. Bahkan perjumpaan dengan Yesus kemudian mengubah tujuan hidup Paulus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah prioritas hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus mengubah apa yang dia kejar dalam hidup. Maka saudara, ada sebuah bagian firman Tuhan yang merangkumkan bagaimana perubahan itu terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dari penjara dia menulis surat ke jemaat di Filipi, dan saudara, surat itu, pengalaman itu, perjumpaan dengan Yesus itu yang mengubah kehidupannya, Rasul Paulus tuliskan secara indah dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, saudara-saudara juga boleh baca sama-sama dimanapun saudara berada. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. "Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara sekalian, berbahagialah engkau yang mendengar, merenungkan, melakukan, dan mempercayai firman Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Saudara, anak-anak muda, remaja, dimanapun engkau berada, Rasul Paulus perjumpaannya dengan Tuhan
mengubah kehidupannya. Rasul Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan mengubah apa itu yang menguntungkan bagi dia. Pada ayat yang ke-7 Rasul Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara, saya suka apa yang dituliskan dalam versi firman Allah yang hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Dalam versi firman Allah yang hidup pasal 3 ayat 7. Firman Tuhan katakan, tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi. Sekarang sudah saya buang supaya dapat mempercayakan diri hanya kepada Kristus saja. Saudara, perjumpaan Paulus dengan Kristus mengubah kehidupannya. Pengalaman Paulus dengan Kristus mengubah kehidupannya. Mengubah apa yang penting bagi hidupnya, atau dalam bahasa firman Allah yang hidup, mengubah apa yang dahulu dijunjungnya tinggi. Lalu kemudian saudara, karena itu mengubah kehidupannya, maka itu juga mengubah apa yang menjadi kerinduan atau kemauan atau kehendak daripada Rasul Paulus. Firman Allah katakan di ayat yang ke-10, Rasul Paulus merangkumkannya dengan menyatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, itu mengubah kehendak Rasul Paulus. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini berbunyi demikian, saudara. Satu-satunya yang saya inginkan, yang ku kehendaki, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Garis bawahi saudara kata mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa perjumpaan dengan Kristus mengubah Rasul Paulus. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, anak-anak muda dan remaja. Apakah saudara-saudara mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Karena saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu yang dulu dia anggap sebagai sebuah keuntungan, tapi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus menjabarkan pada bagian sebelumnya. Pada ayat yang keempat, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan dia punya alasan untuk menaruh percaya pada hal yang lahiriah. Apa saja, saudara? Rasul Paulus jabarkan ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8. Dia berasal dari bangsa Israel. Dia berasal dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli. Tidak campuran. Dia sungguh-sungguh adalah orang Ibrani. Lalu
Kalau bicara soal hukum Taurat, Rasul Paulus bilang, aku orang Farisi, orang yang punya ketaatan yang luar biasa terhadap hukum Taurat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara-saudara, kehidupan keagamaan yang dulu dijalani oleh Rasul Paulus, kemudian dia menganggap itu bukan apa-apa. Dari Paulus kita belajar bahwa bisa jadi seseorang menjalankan kehidupan keberagamaan tanpa memiliki pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, waktu-waktu ini adalah waktu yang baik untuk merenungkan. Di tengah social distancing, teman-teman juga mungkin mengalami work from home atau school from home. Ada banyak waktu yang ada. Teman-teman, barangkali dalam kehidupanmu engkau punya orang tua Kristen. Mulai dari opa-omamu sudah Kristen. Tapi bagian yang Rasul Paulus katakan, ini menjadi sebuah perenungan kepada kita. Apakah kita hanya menjalani kehidupan keberagamaan kita, kehidupan agamawi kita, tanpa memiliki pengenalan akan Kristus? Maka saudara-saudara, tangkaplah apa yang kemudian berubah dari Rasul Paulus ketika dia mengalami, dia berjumpa dengan Kristus. Kerinduannya, kehendaknya, saudara-saudara, berubah. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara, kemudian dia nyatakan begini, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Ada perubahan yang terjadi, saudara. Kerinduan itu berubah. Kerinduan Rasul Paulus kemudian yang pertama adalah mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Teman-teman, kita punya banyak waktu untuk mengenal Dia. Tentu saja pengenalan kita bangun dari interaksi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang disaksikan firman Tuhan tentang Kristus? Siapa Dia? Dia adalah Tuhan. Siapa Dia? Yohanes 15 katakan Dia adalah sahabat yang baik. Dia adalah tempatmu bisa mencurahkan perasaan dan isi hatimu. Siapa Dia bagi kehidupanmu? Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kerinduan untuk mengenal Dia itu menjadi kerinduan kita. Pengenalan akan Dia menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, saudara-saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, kita baru saja merayakan Paskah. Kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari tadi, saudara, mengenal kuasa kebangkitannya adalah mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saudara-saudara, mengenal Tuhan berarti juga ada di dalam kerinduan mengalami kuasa kebangkitannya. Ketika kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Ada pihak-pihak juga yang menyatakan bahwa Yesus sesungguhnya
tidak bangkit. Melainkan murid-murid datang ke kubur yang salah. Ada yang lain yang menyatakan, yang menghembuskan isu bahwa para murid Tuhan telah mencuri mayatnya ketika penjaga tidur. Tapi saudara-saudara, melangkahlah dalam sebuah keyakinan bahwa Yesus bangkit. Bahkan Rasul Paulus menyatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus bangkit mengalahkan kematian, maka engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara, keyakinan keselamatan kita itu berpadanan dengan keyakinan akan kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Apa masalah terbesar dari manusia? Masalah terbesar dari manusia adalah kematian. Masalah terbesar dari manusia adalah maut, saudara-saudara. Hari-hari ini kita ada di dalam pandemi corona. Beberapa orang barangkali mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang bisa dipicu oleh banyak hal. Tetapi saudara, ketakutan yang paling menakutkan bagi kebanyakan orang adalah kematian. Tapi firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus dalam 1 Korintus menyatakan, tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Rasul Paulus bahkan berpadanan dengan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudara, saya tahu banyak alasan buat kita untuk merasa takut. Banyak alasan untuk kita untuk merasakan khawatir. Banyak alasan bagi kita untuk merasakan gelisah. Tapi saudara-saudara, dalam keadaan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah kita boleh menjalani kehidupan dengan mata iman yang memandang pada Kristus yang bangkit. Maka kerinduan Rasul Paulus yang ketiga, saudara, adalah mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Saudara-saudara sekalian, iman Kristen berkenaan dengan penebusan dosa dibangun di atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanan Kristus di kayu salib. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kita memandang pada Kristus yang bangkit. Thomas, dia tidak hadir ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu Thomas bilang kepada murid-murid yang lain, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan dan ke tubuhnya, aku tidak akan percaya. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang, saudara-saudara. Tuhan Yesus, salah satu yang dijumpai Yesus ketika dia bangkit dari kematian adalah Thomas. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri dalam tubuhnya. Ketika dia bangkit, dia tunjukkan bekas luka itu, saudara-saudara. Ada hal yang menarik di sini, bahwa Yesus yang bangkit itu, dia membawa bekas luka dari salib. Di antara kebangkitan itu dia membawa bekas luka dari salib. Saudara, artinya apa? Artinya kebangkitan harus kita pahami sebagai puncak kemenangan Kristus. Ketika kita juga melihat pada kematiannya sebagai puncak kasih Kristus bagi kita. Kita nggak bisa memahami kebangkitan tanpa, saudara,
tanpa kita boleh merenungkan, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Saudara barangkali mengenal seorang pujangga yang bernama Khalil Gibran, seorang penulis yang luar biasa. Karyanya yang banyak dikenal berjudul Sang Nabi, seorang penulis dari Libanon. Saudara, ada kisah tentang Gibran yang saya ingin bagikan. Ketika Gibran berusia 9 tahun, dia berlari-lari di puncak gunung. Lalu ketika dia berada di sebuah tebing, kemudian saudara dia terjatuh. Dia jatuh dari tebing itu. Dan ketika Gibran jatuh, bahunya patah. Dan selama berbulan-bulan, ia berbaring dengan bahu dan kedua lengan terikat pada papan yang berbentuk salib, saudara. Selama berbulan-bulan. Kenapa, saudara? Dia nggak boleh bergerak karena itu akan memperlambat proses kesembuhannya atau membuat tulangnya goyang. Dan yang menarik adalah ketika Gibran ada dalam keadaan itu, di usia 9 tahun, saudara, masih sangat muda. Setiap hari dia merenungkan Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, dia merenungkan ayat ini sambil matanya melihat ke jendela. Dan di sana dia melihat ada gunung yang indah. Saudara, gunung adalah gambaran yang dilihat Gibran sebagai mahkota Tuhan. Sehingga saudara, ketika Gibran sambil dia terbaring tidak bisa bergerak, dengan tangan dan tubuh membentuk orang yang disalib, matanya memandang keluar, dia merenung bahwa mengikut Yesus adalah memakai mahkota keagungan sekaligus memikul salib penderitaan. Artinya apa, saudara? Saya diberkati sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kerinduannya mengenal Yesus. Dia rindu mengenal Yesus. Dia rindu mengenalnya, kuasa kebangkitannya, mengalami kuasa kebangkitannya. Dia rindu juga persekutuan dalam penderitaan Kristus. Sehingga saudara-saudara, pengenalan akan Kristus harusnya berjalan seimbang dan utuh. Kita mengenal dia, kita mengenal sifat alamiahnya sebagai Allah yang Maha Kuasa, dilambangkan dengan kubur yang kosong. Tapi juga kita mengenal sifat moralnya, kasih yang dilambangkan dengan salib. Mengenal Kristus, saudara, pengenalan akan Kristus tidak utuh ketika kita hanya ingin mengalami kuasanya, tapi tidak mau bersekutu dalam penderitaannya. Dan saat-saat ini, saudara, anak-anak muda, Energize People, dimanapun engkau berada, saat-saat ini, biarlah kita boleh menanggapi keadaan yang ada. Barangkali kita lihat juga orang-orang yang saat ini mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian mereka positif terkena COVID-19. Dan beberapa waktu yang lalu, saudara, ada puluhan anak-anak seminari yang juga, saudara, positif COVID-19. Dan kita tidak menjudge mereka. Kita tidak katakan bahwa mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus.
Tapi Kristus yang bangkit dengan membawa tanda luka di salib adalah Kristus yang berempati dalam kemahakuasaannya. Kristus yang tahu apa yang saudara dan saya alami. Kristus yang ada bersama-sama denganmu. Kristus yang mampu menunjukkan kuasanya. Tapi di sisi yang lain, Kristus yang sanggup memegang tanganmu, menangis bersama-sama dengan engkau. Kalau hari-hari ini engkau mengalami pergumulan, mari datang kepada Dia. Saya berdoa saudara, kau akan mengalami kuasa kebangkitannya. Tapi kalau ada waktu, Tuhan rindu engkau untuk bersekutu dalam penderitanya. Itu adalah sebuah kehormatan untuk kita boleh lebih dalam, lebih lekat, lebih jelas memahami kasih-Nya yang luar biasa ketika Dia mati bagi kita di kayu salib. Youth people, marilah. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk mengenal Dia. Menghidupi kuasa kebangkitannya dan bersekutu di dalam kasih-Nya dalam penderitaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saudara dimanapun kau berada, lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan, pengenalan akan-Mu menjadi kerinduan kami. Biarlah kami juga boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kami berjalan dalam kuasa itu. Dan Tuhan, kami juga boleh berempati. Kami juga boleh menjadi memahami kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kematian-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini bergumul, mereka sedang bertanya-tanya, mereka sedang ada di dalam penderitaan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pegang tangan mereka. Tuhan rangkul mereka. Tuhan berbicara kepada mereka. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Makasih Tuhan. Kami panjatkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Energize People, apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong pastinya. Nah, hari ini aku Elis dan aku akan membawakan beberapa info penting untuk kalian tahu. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Teens and Youth yang sudah mengikuti ibadah live streaming Energize Gas Jawa Tulis kali ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 97, betapa aku cintai namamu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah teman-teman, alangkah indahnya jika kita bisa bertemu bersama dalam komunitas pembacaan firman Tuhan yang ada di Energize. Hari ini kami sudah sampai di Ibrani 12-13. Kalian jangan mau ketinggalan ya. Yuk ikutan. Untuk terus update informasi mengenai Energize, jangan lupa di follow Instagramnya @energize_py. Dan jangan lupa untuk support channel YouTube Energize supaya channel ini bisa jadi berkat buat lebih banyak orang lagi dengan cara share video-videonya dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru. Sekian pengumuman dari saya, semoga kalian tetap sehat-sehat aja di rumah dan Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Energize People, online service Energize sudah selesai sampai di sini. Kita mau mengakhirinya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap bersama-sama kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan, biar Engkau cepat pulihkan, biar Tuhan akan melawat bangsa kami Tuhan.
Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, semua Panglima Tinggi TNI, jajaran polisi, Tuhan, biar lewat mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk bisa menangani pandemi ini dengan cepat, Tuhan. Biar segala sesuatunya berakhir sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, untuk pahlawan kami, tenaga medis, Tuhan, dokter, suster, perawat, mereka semua sukarelawan yang ambil bagian menjadi berkat, Tuhan, bagi bangsa ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan. Tuhan curahkan berkat kepada mereka, kesehatan, hikmat, Tuhan, supaya mereka bisa menjaga pola hidup mereka dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, untuk pasien yang terkena COVID, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, bilur-bilur Tuhan mampu menyembuhkan. Kami percaya, Tuhan, masih ada mukjizat bahwa orang yang terkena COVID bisa sembuh, Tuhan. Biar Tuhan tolong, biar Tuhan yang sembuhkan. Begitu juga orang yang menjadi ODP, PDP, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa, Tuhan, untuk pekerja harian, Tuhan. Engkau yang memberikan berkat kepada mereka, Engkau yang memelihara mereka. Begitupun juga yang mempunyai bisnis yang besar, bisnis yang kecil. Tuhan tolong, karena lewat bisnis-bisnis ini banyak anak Tuhan yang hidupnya datang dari sana, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memulihkan bangsa ini sesuai dengan waktunya, Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa, Tuhan, untuk mungkin ada korban yang meninggal COVID. Tuhan, aku berdoa biar keluarganya dikuatkan, biar keluarganya Roh Kudus berikan penghiburan. Kami percaya, Tuhan, semua ini akan berlalu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, bersatu hati untuk gereja-gereja, Tuhan. Biar gereja bisa menjadi berkat di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan. Biar bukan cuma gereja sebagai bangunan saja, sebagai organisasi, tapi kami juga gereja, Tuhan, sebagai personal, individu, bergerak menjadi berkat, Tuhan. Bukan hanya bisa mengkritik pemerintah, bukan hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah, tapi kami adalah bagian yang bergerak. Kami adalah bagian yang menjadi berkat, bukan mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini. Ku berdoa, Tuhan, sekali lagi Engkau memberkati gereja, Tuhan, memberkati bangsa dan negara, memberkati setiap orang yang berjuang. Kami percaya Tuhan akan campur tangan menolong kami semua. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Saya undang untuk Energize People untuk berdiri, mengangkat kedua belah tangan kita semua untuk menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Mari kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Milikilah kerinduan untuk mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya. Karena Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. I'm not chasing feelings. That's not why
I sing with everything, if I sing for you, my King. Come on, lift your voice.